Siapa Ustaz? Sebelum saya cerita dulu ya. Ini waktu kita syuting ini lagi ada peristiwa ramai di negara Mesir. Sampai akhirnya terjadi penangkapan. Gara-gara pembahasan ini. Gitu. Dan memang nanti dinukil ya kitab As-Suyuti ini. Gitu. Sampai ada penangkapan. Gini ceritanya nih. Dari mana saya mulai ya? Jadi ceritanya ada penceramah di Mesir. Ini Anda bisa cek di itu, beritanya ada di mana-mana ya. Ini baru terjadi. Ada penceramah tuh di Mesir. Nah di penceramah ini ceramahnya begini, bunyi ceramahnya kayak gini. Saya dengan semangat nih, saya membenci bapak ibunya Nabi karena Allah dan Rasulnya juga membenci keduanya. Itu kalimatnya. Kalimat itu muncul ya kan? Itu sebenarnya berdasarkan kajian ilmiah aslinya. Aslinya nih. Pertanyaannya mendasar sekali begini. Bapak ibunya Rasul Muhammad SAW yaitu Abdullah dan Aminah itu sebenarnya mati dalam keadaan beriman sehingga nanti di akhirat itu termasuk ahli surga. Atau sebenarnya mati dalam keadaan tidak beriman sehingga nanti termasuk ahli neraka, begitu. Itu awalnya tuh. Nah, penceramah Mesir itu berarti berkeyakinan bahwa secara ilmiah dia meyakini kalau bapak ibunya Nabi Muhammad itu meninggal dalam keadaan tidak beriman. Dan teman-teman tahu kan kalau di Sirah Nabawiyah itu bapak ibunya Nabi Muhammad SAW itu dua-duanya meninggal sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi. Begitu ya, supaya tahu dulu nih. Nah, sampai akhirnya karena ramai di masyarakat Mesir itu, kemudian ada banyak sekali tuntutan negara agar menangkapnya, kemudian akhirnya orang itu nanti ditangkap oleh negara, penceramah itu. Kemudian Al-Azhar mengeluarkan fatwa resmi, fatwa Saudi, fatwa Mesir. Al-Azhar mengeluarkan fatwa, kemudian fatwa itu menyampaikan tentang pendapatnya fatwa Mesir. Nah, fatwa Mesir berpendapat bapak ibunya Nabi Muhammad SAW itu termasuk orang-orang yang nanti di akhirat selamat. Nah, ini nih. Jadi, nah gini teman-teman, kenapa ini harus saya angkat buku ini ya kan? Kontroversinya saya angkat. Karena kita ini bacanya nggak lengkap. Sangat disayangkan. Nanti saya tunjukkan apa arti nggak lengkap itu. Saya sangat disayangkan itu. Gitu loh. Kan gini ya, kita belajar ilmu sebanyak apapun. Kan itu salah satu kepentingannya adalah untuk membuat supaya sikap kita benar dalam hidup ini. Kan gitu kan? Sekarang apa gunanya Anda belajar banyak ilmu, sikapnya nggak benar. Begitu loh. Nah, saya cuma ingin tunjukkan satu. Bahwa pembahasan apakah bapak ibu Nabi SAW itu, Abdullah dan Aminah itu nanti di akhirat selamat atau tidak selamat, itu pembahasan ilmiah yang dari dulu ulama beda pendapat. Paham ya? Jadi kirimpannya gini nih. Tapi ada hadis sahih Ustaz. Yes. Semua dibahas. Mereka ini pakar-pakar hadis semua. Paham ya? Jadi kita itu nggak seujung kukunya Suyuti dalam ilmu hadis. Paham nggak? Kita nggak ngerti apa-apa. Supaya kita tahu nih. Ilmu hadis kita nggak ngerti apa-apa. Makanya ada di situ dibahas. Ada dibahas tuh. Oke. Nah fatwa Mesir yang keluar itu banyak menukil kalimatnya Suyuti memang. Fatwa itu. Bahkan menyebutkan bahwa Suyuti itu memiliki 6 tulisan yang 6-6-nya menyatakan bahwa bapak ibunya Nabi Muhammad itu nanti di akhirat selamat. Itu pendapat As-Suyuti. Mana bukunya ini? Nah ini. Ini Rasail Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Ini saya tunjukkan belakang nih. Ini tulisan-tulisannya. Buku tipis kan, tulisan tipis-tipis. Al-Maqamah Al-Sundusiyah. Ya kan, Finisbatil Mustafawiyah. Ini satu tulisannya. Yang kedua Ad-Darajal Munifa fil Aba'i Syarifah. Yang ketiga Masalikil Hunafa fi Walidil Mustafa SAW. Nasru Alamain Munafain fi Ihya'il Abawain Syarifain. Yang itu yang keempat. Yang kelima At-Ta'zim wal Minna fi anna abawai Rasulullah SAW fil Jannah. Kemudian yang keenam As-Subul Al-Jaliyah fil Aba'il Aliyah. Ini 6 ini dimaksud. Ya, tulisan As-Suyuti semua.
Nah, 6-6-nya kesimpulannya nanti bahwa bapak ibunya Nabi itu selamat di akhirat. Gitu ya, teman-teman. Kemudian belum selesai, baru mulai nih, belum selesai. Pembahasan ilmunya ya sepanjang ini, masa mau dibahas ya kan? Ilmiah. Jadi kalau ada yang bilang, tapi kan hadis sahih Ustaz, bahwa dalam riwayat Muslim, nah gitu ya. Ini sini ada semua. Mereka ini pakar-pakar hadis. Oke. Secara fair ilmiah, ada tulisan lain. Saya hadirkan 2 saja di sini. Ya kan? Yang nulis seperti Asyuti banyak, yang lawannya juga banyak. Saya hadirkan yang hampir sezaman. Asyuti meninggal tahun 911. Lihat ini. Meninggal tahun 945. Nah, hampir sezaman kan? Nah, namanya Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim Al-Halabi. Imam Khatib Jami' Sultan Muhammad Al-Fatih Konstantinia di Konstantinopel, Turki. Ini beliau ini nulis, ya kan? Yang kesimpulan akhirnya adalah bapak ibunya Nabi meninggal dalam keadaan tidak beriman. Ini kesimpulannya. Berbeda dengan Asyuti. Oke. Ini kurang lebih 1 abad, 100 tahun kurang lebih setelah Asyuti meninggal. Beda 1 abad dengan Asyuti. Meninggal tahun 1014. Ini alim besar. Ya, Al-Allamah Ali Al-Qari. Ali Al-Qari ini alim besar. Orang-orang yang belajar ilmu pasti paham nama ini juga. Sebenarnya Asyuti. Dia alim besar. Apa kesimpulan akhirnya? Kesimpulan akhirnya bapak ibu Nabi meninggal dalam keadaan tidak beriman. Ini di sini tempatnya. Saya nggak bisa hadirkan semua ya. Ini kalau dihadirkan sama tumpukannya gitu. Kan teman-teman? Oke. Mau dibahas dalamnya. Gimana bahas dalamnya ini? Saya ceritain aja nih. Jadi pembahasannya itu gini, teman-teman. Pertama pembahasannya pakai ayat, kemudian pakai hadis Nabi. Ya kan? Jadi bukan sembarang. Ini sama, pakai ayat, pakai hadis Nabi, ini pakai ayat, pakai hadis Nabi. Bahkan yang dibahas ayatnya sama, hadisnya sama. Begitu loh. Ilmu tuh begitu. Bukan sebuka-buka mulut Anda. Gitu ya. Bukan begitu cara membahas ilmu. Ini sangat ilmiah dua-duanya pembahasannya. Oke. Nah, ayat contohnya Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kata Allah, kami tidak mengazab sampai kami mengutus rasul. Nah, akar permasalahannya adalah bapak ibunya Nabi Muhammad SAW itu meninggal sebelum Nabi Muhammad jadi nabi. Dan itu masa fatrah minar rusul istilahnya. Masa kekosongan kerasulan. Antara Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad itu masa kekosongan. Gitu kan? Terus nanti ada, loh gimana dengan Amr bin Luhai yang oleh Nabi disebut dia masuk neraka karena dia orang yang menghadirkan patung di Jazirah Arab pertama kali dan itu kan hidupnya di masa itu seterusnya. Itu ada dibahas juga di sini. Dibahas juga di sini, sama. Oke. Kemudian hadis-hadis Nabi termasuk tadi Rasul pernah minta izin pada Allah untuk menziarahi makam ibunya, Allah izinkan. Rasul minta izin pada Allah untuk supaya Nabi memohonkan ampun untuk ibunya, Allah tolak. Kemudian Nabi nangis. Di sini ada pembahasannya, di sini ada pembahasannya. Ngerti? Kita ngerti? Paham ya? Jadi saya cuma selalu bilang, pertama yang sopan sama ulama. Yang kedua itu, kita nggak ada seujung kuku mereka sehingga Anda berhak untuk mengatakan dengan mulut yang nggak jelas ini kan itu. Cobalah baca yang lengkap dari awal sampai akhir. Oke. Apalagi mau pembahasan. Rasul pernah ini hadis sahih semua. Tadi hadis sahih. Rasul pernah bersabda, ada orang datang. Kemudian nanya, ya Rasulullah bapak saya di mana? Kata Nabi, bapakmu di neraka. Orang itu pergi dalam keadaan sedih. Kata Nabi, coba balik-balik. Bapakmu dan bapakku di neraka. Di sini ada dibahas. Di sini ada dibahas. Paham? Sudah, gini-gini. Lupakan itu. Tapi ada penutup yang keren. Dua-duanya sama penutupnya. Gak ada perbedaan. Penutupnya sama persis. Kalau ayat hadisnya sama, tapi cara menyimpulkannya lain. Oke? Ya, termasuk nanti ada hadis yang diperdebatkan tentang status hadisnya sahih apa dhaif atau maudhu gitu ya, tentang bahwa nanti akhirnya Nabi Muhammad minta bapak ibunya dihidupkan sebentar untuk beriman pada beliau, kemudian diwafatkan lagi. Itu pembahasannya dua-duanya ada. Sudah? Tapi ada kesimpulan akhir yang keren dua-duanya. Dan itu bukti mereka ulama. Bukan kayak kita. Paham ya? Yang mencela sini. Enggak begitu. Itu kesimpulannya sama.
nukilannya sama, kalimatnya sama. Bayangkan tuh, mereka sepakat di akhir. Sebelum buka gini, cara menghormati ulama, lihat. Asyuti kan hidup dulu dibanding Ali Al-Qari, ya kan? Ini beda 1 abad nih nulisnya. Ini 911 meninggalnya, ini 1014. Jadi beda 1 abad. Nah, saya bukain sebelum yang kesimpulan akhir tadi ya. Lihat bagaimana kalau ulama berdebat itu. Penuh dengan hormat, bukan lisan kotor kayak lisanmu itu. Lihatin. Ini jelas hukum kesimpulan akhir nggak setuju dengan Asyuti. Dia bantah habis-habisan 6 tulisan Asyuti. Tapi lihat cara nukil, Sini. Qala al-allamah As-Suyuti. Anda tahu al-allamah? Al-allamah itu pujian ilmu paling tinggi. Anda tahu tuh. Dia harus mengakui bahwa Asyuti itu al-allamah. Itu ilmunya. Tapi izinkan saya beda pendapat. Gitu. Penghormatannya setinggi itu. Oke, saya janji tadi kan penutup aja langsung ya. Penutup aja langsung lah ini. Ya. Atau dari mana mulai? Oh, dari Asyuti dulu deh, yang lebih tua ini kan. Nah, Asyuti rahimahullah taala. Di mana ya? Sebentar dulu. Ini salah satu judul yang saya ambil. Oke, yang ini ya, yang Masalikul Hunafa fi Walidail Mustafa. Ini beliau lihat mengatakan begini. Di penutup tulisan itu. Nih. Khatimah penutup. Wa jam'un minal ulama lam taqwa indahum hadhil masalik. Jadi Asyuti itu menyebutkan tentang bagaimana cara memahami bahwa bapak ibunya Nabi itu selamat di akhirat. Sebutin cara memahami 1, 2, dalilnya ini semua dibahas. Nah, tapi kata Asyuti, sekelompok ulama tetap saja dalil-dalil itu tuh buat mereka belum kuat. Fair kan? Fair. Kemudian fa'abqau haditsai Muslim wa nahwihima ala zahiriha min ghairi udul anha bid'awan nasakh wala ghairi. Tapi ya kan, karena mereka tidak sepakat dengan dalil-dalil tadi, kata Asyuti juga tahu tuh berbeda pendapat terjadi. Sehingga hadis sahih Muslim, 2 hadis sahih Muslim kayak tadi tuh, contohnya yang Nabi minta izin untuk memintakan ampun tidak Allah izinkan. Itu akhirnya tetap dipahami seperti itu. Sehingga nanti kesimpulan akhirnya seperti ini, ya kan, di mana Bapak Ibu Nabi tidak selamat di akhirat. Akhirnya tapi kata Asyuti, yang berpendapat seperti itu akhirnya berkata apa? Lihat sini. Wa ma'a dzalika qalu la yajuzu li ahadin an yadhkura dzalik. Qala As-Suhaili fi Radul Unuf ba'da iradihi hadis Muslim wa laysa lana bihaq an naqula dzalika fi abawaihi sallallahu alaihi wasallam liqaulihi la tu'dzul ahya bisababil amwat wa qala ta'ala innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah. Ini kesimpulannya. Toh yang berpendapat, kata Asyuti, yang berpendapat bahwa bapak ibu Nabi itu tidak selamat, seperti disampaikan As-Suhaili dalam Radul Unuf, mengatakan bahwa tetap bahwa memaki-maki orang yang sudah meninggal tidak boleh. Makanya ada hadis Nabi, la tu'dzul ahya bisababil amwat. Jangan kalian caci maki yang masih hidup dengan jalan mencaci maki yang sudah meninggal. Itu sama aja maki-maki yang masih hidup. Paham? Nah, ada hadis, kemudian ada ayat, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah. Ini diancam mereka yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Kan kalau begitu Nabi pasti sedih kalau Nabi dengar. Itu ya, ingat-ingat itu kalimatnya. Tetap bahwa bahkan yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu orang tuanya tidak selamat di akhirat, tetap tidak boleh memaki-makinya. Ya, oke. Apa kata yang berseberangan dengan Asyuti yang mengatakan bapak ibu Nabi SAW itu tidak selamat di akhirat? Kita buka. Persis di akhir juga sama. Inilah ulama, teman-teman ya. Karena mereka rahimnya sama. Kalau Anda maki-maki itu, entah Anda dari rahim mana lahirnya itu ya. Sebentar ya. Nah ini. Oke, lihatin. Ini kata alim besar, Ali Al-Qari, ya, yang berpendapat bahwa bapak ibu Nabi tidak selamat di akhirat. Dan ilmiah kajiannya. Nah, tapi lihat kalimatnya, lihat persis kalimatnya. As-Suhaili, tadi nukil As-Suhaili, persis sama.
Sama. Laisa lana an naqula dzalika fi abawaihi sallallahu alaihi wasallam liqaulihi alaihi salatu wassalam la tu'dzul ahya bisababil amwat kama rawahu at-Tabrani. Jangan boleh kalian memaki-maki, menghina-hina itu enggak boleh. Ya subhanallah, ya kan? Nah, jadi lihat ya. Coba saya cari lagi. Nah ini. Mana nih? Nih. Persis sama. Bahkan hadisnya sama. Tsumma dzahara li wajhun akhar fi man'il la'n. Ya kan? Kemudian kata Ali Al-Qari mengatakan, kemudian saya mendapatkan pelajaran lain. Mengapa tidak boleh melaknat bapak ibunya Nabi walaupun meninggal dalam keadaan tidak beriman. Pendapat beliau kan gitu. Apa hadisnya? Sama persis. La tu'zul ahya bisababil amwat. Jangan kau sakiti yang masih hidup dikarenakan kau sakiti yang sudah meninggal. Fa'ala hadza la yajuzu la'n walidai Umar wala aba sahaba wala aba baqiyatil muslimin. Makanya tidak boleh kan kita memaki-maki bapaknya Umar bin Khattab mamanya yang enggak beriman, atau bapaknya para sahabat yang enggak beriman, atau bapaknya orang muslim manapun yang tidak beriman. Idla faidata fil la'n. Karena enggak ada manfaatnya laknat itu. Enggak ada manfaatnya sama sekali. Waqad tatafarra' alaihi ta'an. Nanti bisa kemana-mana masalahnya kan. Tuduh sana tuduh sini. Wanjar ilal fasadi fima bainal ibad. Kemudian itu akan menyebabkan kerusuhan di antara sesama hamba Allah. Benar kan? Kejadian kan di Mesir kan. Makanya kalau baca sampai selesai. Jangan cuma dengar-dengar doang. Besok baca lagi.